Halo guys, welcome to my channel. Di sini dengan gue Nico. Di sini kita ngebahas tentang parfum. Channel gue namanya Nico Fretok, jadi kita ngebahas tentang parfum. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe di bawah ini. Oke, kali ini kita nggak ngebahas tentang review parfum, tapi lebih kepada ngebahas tentang parfum-parfum KW, parfum-parfum yang tidak original. Oke, kita akan ngebahas tentang ori Eropa, ori Singapura, ori reject, tester unbox, dan refill. Oke, kita akan ngebahas tentang ori Eropa dan ori reject. Pertama, kita pakai logika dulu. Kita ngebahas tentang manufacture. Misalnya kayak gini, misalnya kayak Armaf. Ini Armaf, belum tentu mereka bikin dari botol sampai ke jusnya di pabrik yang sama. Bisa aja mereka produksi botol di pabrik yang berbeda, lalu disatukan lagi di pabriknya Armaf untuk di packing kayak begini, masukin jusnya ke botol, di packing ulang, baru dijual. Nah, logikanya ketika mereka bikin botol, jusnya belum masuk. Mereka bikin botol. Nah, kalau misalnya ada cacat produk di botolnya, maka ketika di pabrik itu kan pasti ada quality control. Nah, kalau ada quality control ternyata memang botolnya cacat dalam produksi, kemungkinan botol tersebut akan dihancurkan atau dileburkan kembali, diproses daur ulang agar bisa digunakan kembali. Baru setelah uji quality control selesai, baru dimasukin jusnya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya, ya ini dijual original, dijual murah karena botolnya lecet, karena botolnya defect. Enggak begitu. Pabrik akan melakukan quality control dan cancel. Lalu gimana kalau jusnya? Sama banget, jusnya juga sama. Pabrik ketika bikin jus, kalau ternyata memang defect, pasti nggak dipakai, dan defectnya mungkin satu, bisa ribuan botol ketika proses pembuatannya. Tapi kembali lagi, kalau kimiawi di pabrik ya mungkin tidak akan terlalu banyak masalah tentang jusnya, tapi lebih banyak masalah di botol. Nah, sekarang ketika pabrik sudah bikin botol, kirim ke produsen yang pesan seperti Armaf, baru diisi jusnya, baru didistribusi. Nah, distribusinya ini kan prinsipal nih, pemegang merek misalnya, dia masukin Indonesia pasti ada lewat distributor, nggak langsung direct selling. Nah, ketika dia masuk lewat distributor pasti akan quality checking juga. Mana dus-dus yang penyok, mana dus-dus yang hancur, nah mana mungkin udah parah banget. Nah, kalau misalnya terjadi ada masalah di shipping, si distributor akan klaim ke pemegang merek. Bukan dijual bawah tangan, dijual murah, dijual kondisi lecet, enggak. Mereka akan jual yang produk yang bagus. Mereka distributor juga nggak mungkin mau terima barang busuk lah. Nggak ada orang mau beli barang, tingkat terima barangnya barang busuk, nggak ada. Pasti maunya barang bagus. Nah, kalaupun kelas distributor mau sell, mau clearance barangnya, mereka akan melakukan sell secara resmi. Saya pernah ikut sell dari Lux Asia, itu nggak sekali dua kali, ada di FX, dua tiga kali saya ke sana untuk ngikutin sale-nya. Dan di situ memang dari masa berlaku umur parfumnya dari BP POM kan 5 tahun. Paling di situ sudah berjalan 3 tahun, jadi cuma sisa sekitar 2 tahunan lagi untuk expired dari BP POM. Tapi nggak itu expired dari BP POM. Belum tentu setelah 5 tahun jusnya turn atau basi, jadi masih bisa dipakai. Nah, secara logika, kalau pabrik sudah jual itu lewat distributor atau lewat supplier juga akan cek, jadi sehingga tidak ada namanya ori reject. Nggak ada ori reject via pabrik, tuh nggak ada. Lalu gimana kalau tester? Nah, tester juga sama. Tester pun sebenarnya ketika saya ikut sale di KDFX dari Lux Asia, itu mereka juga jual tester, tapi tester resmi, ada dusnya, ada batch code, dan pasti warnanya original, nggak KW. Nah, kebanyakan yang tester unbox itu boxnya botolnya itu lecet. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, saya punya 2 Armaf, ini limited edition, ini yang EDP.
Ini baru saya beli, isinya masih full, masih ada bunyinya. Kalau saya kocok-kocok sini, ini nggak ada sama sekali dan ini kosong. Nah, ini akan menjadi ori reject atau tester unbox. Kenapa? Ini botolnya botol second, botol bekas, misalnya saya buang ke tempat sampah, terus dipungut sama tukang sampah, dijual ke tengkulaknya, nanti diisi sama parfum refill atau isinya nggak original, diisi ulang, entah saya nggak tahu parfumnya apa, jenis apa, yang wanginya mungkin akan berbeda atau mirip-mirip, tapi tetap itu bukan original, makanya dijual dengan tulisan ori reject, tester unbox, botolnya lecet-lecet, terus alibi penjualnya, kamu sempurna beli toko mas, beli toko offline, beli yang mahal. Enggak juga, permasalahannya adalah di toko-toko online banyak banget toko online yang jual barang resmi, barang bagus, barang ori, tapi harganya murah. Saya sering belanja kayak di ETC, di Cervinco, Capital Perfumi, terus di Kenich Parfum. Itu toko-toko langganan yang sering saya beli. Terakhir saya beli ini di LFM Tokopedia. Nah, kenapa saya bilang Tokopedia? Saya selalu beli parfum di online di pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada ternyata KW, indikasi KW, saya bisa refund. Nah, terus dua hal yang saya khawatirkan, pertama KW, yang kedua jusnya turn atau udah basi. Nah, kalau sellernya baik, memang sellernya berreputasisi baik, ketika terima ternyata barangnya busuk atau barangnya tidak bagus, kita bisa klaim, dan biasanya mereka mau terima. Nah, terus balik lagi ke sini, jadi kalau misalnya kalian punya botol parfum kosong, antara kalian simpan atau kalian pecahin aja, karena botol-botol parfum yang dibuang kayak begini bisa menjadi ori reject tester unbox. Itu yang pertama kita bahas. Lalu kedua, kita bahas tentang masalah ori Singapura. Nah, ini lucu banget karena dulunya sejarahnya orang beli parfum original di Singapura. Orang beli parfum original di Singapura, dibawa ke Indonesia, dijual kembali untuk mendapatkan margin, dan parfum tersebut belum tentu dijual di Indonesia. Makanya disebut ori Singapura, parfum ori yang dibeli di Singapura. Nah, somehow entah kenapa sekarang banyak orang jual ori Singapura itu adalah parfum KW, grade, entah grade berapa saya nggak jelas, yang jelas dari botolnya nggak ori, jusnya nggak ori, ketahanannya pun cuma 1-2 jam. Nah, yang lebih bahaya lagi ada di ori Hong Kong. Nah, ori Hong Kong ini sebenarnya sering diklaim sebagai ori Eropa, botolnya halus, bed original, ada packingnya, ada batch code-nya. Ini sangat sulit dideteksi kecuali orang yang memang sudah punya parfum sebelumnya lalu dibandingkan. Ini sangat sulit karena wangi dari parfum ori dari Hong Kong pun mirip-mirip original dengan daya tahan yang juga mungkin saya kurang ngerti, saya nggak pernah beli kayak begitu, tapi memang mirip. Itu yang bahaya. Yang pasti kalau mau beli ke seller yang sudah terreputasi dengan baik, itu saran saya. Lalu kemudian kita ngebahas tentang parfum refill. Bagus nggak sih parfum refill? Sebenarnya saya kurang paham juga. Yang jelas kalau menurut saya parfum refill itu tidak original. Kenapa? Ya memang bukan di pabrik yang tempat kita beli, atau tempat brand yang kita beli. Kita nggak tahu ketika parfum refill campurannya baik atau tidak. Jujur aja, dulu gue user refill parfum, dulu gue pakai karena gue belum punya duit buat beli parfum ori. Gue nggak munafik, gue dulu pemakai refill sampai ketika gue pakai parfum refill, gue pusing terus, kepala gue pusing, dan gue tidak terpuaskan dengan wangi-wangi parfum refill. Gue nggak puas, gue belanja banyak, gue nggak puas. Akhirnya gue coba parfum ori. Di situ gue bilang, shit, ini yang gue cari, ini yang gue rasain, yang enak banget ketika pakai parfum ori. Nggak pusing, wanginya berubah-berubah, enjoy, terus bikin moodnya enak, nggak bikin kerasa gerah. Nah, di situ akhirnya gue memutuskan untuk bermain parfum ori sampai sekarang.
Jadi sangat hindari kalian teman-teman untuk parfum ori reject, ori Eropa, tester unbox. Dan yang pastikan ini 3 masalah ini adalah harganya tidak wajar. Beli aja di toko-toko yang pasti-pasti aja, toko online, Tokopedia, list toko online Tokopedia ada di bawah, nanti saya kasih. Dan kalau masih belum yakin, silakan lebih baiknya ke toko-toko offline kayak CNF banyak di mall-mall, Amarisa di Kelapa Gading, ini toko parfum baru yang dia jual niche. Glow juga dia toko parfum yang banyak jual niche, ada di daerah Senayan, Plaza Indonesia. Lalu bisa juga ke Sephora. Nah, Sephora juga jual parfum yang original. Tentunya kalian beli di offline store mendapatkan jaminan bahwa itu original. Tips juga, ketika kalian beli parfum original di offline store, ketika kalian beli sebisa mungkin kalian buka, kalian cek isinya. Karena saya pernah ada seller rekomendasi, saya datang di toko offline, saya beli, pulang-pulang ternyata isinya ada yang switching ke yang original. Mungkin itu 1-2 oknum, tapi lebih baik cara saya dicek langsung biar sama-sama enak. Jadi kalau terjadi barangnya atau pecah atau gimana bisa diklaim langsung di tempat. Oke guys, sekian dari saya. Keep positif. Ingat, jangan beli yang refill, jangan beli yang KW, jangan tergiur barang murah. See you guys.